menumbuhkan rasa peduli terhadap kebersihan, kesehatan, dan menjaga lingkungan sekitar. Sekian mungkin visi misi dari kami. Au. Sekali. Tong wanti-wanti pilih nomor hiji. Dikenging kanu lain deui. Insya Allah enak di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hate you. My name is Muhammad Bojilahan. I'm from Raja Desa. Au. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself. My name is Ulfa Rohma, but you can call me Ulfa. I was born in Ciamis, 13 of March 2006. I'm come from in Panawangan. Enjoy. I thank God of social. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke inti wae. Di dia abi bade ngajelaskeun visi misi abi janten calon ketua OSIS. Mohon. Visi menjadikan SMA Terpadu Cikanyele berkualitas, berprestasi dengan siswa-siswi yang berkepribadian baik, disiplin, berjiwa tangguh, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan menjadi suri tauladan yang baik berlandaskan iman dan takwa. Akhirat. Misi saya adalah nomor 1, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang, memperkuat rasa kekompakan antar siswa dan guru. Seluruh siswa-siswi wajib mengikuti upacara bendera, menjalani seluruh ekstra, adanya rasa saling menghormati dan menghargai sesama lain, menjadikan sekolah yang berlingkungan aman dan nyaman. Sekian visi misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan, rasa peduli terhadap kebersihan bisa saja diadakannya OSIS. Misalnya dalam 1 bulan 1 kali OSIS SMA Terpadu Cikanyele mengadakan OSIS, yaitu operasi bersih-bersih dari lingkungan sekolah. Nah, dengan terjalinnya OSIS itu nanti akan menjalin bahwasannya di lingkungan sekolah kita itu menjadi bersih, dan dengan bersih itu bisa terlihat bahwasannya kita sedang menjaga kesehatan kita. Bukan hanya OSIS saja yang akan kami lakukan di program nanti, tetapi juga setiap harinya akan diadakan kebersihan antar kelas untuk menumbuhkan semangat mereka dalam kebersihan dan untuk menjaga kesehatannya. Ada keberjuaraan kelas misalnya, dan dalam menjaga lingkungan sekitar. Ya, mungkin segitu mengadakan OSIS. Dan bagaimana caranya mencegah atau kan kami saya dan sisa kesalahan atau kemana, bagaimana caranya kami dengan kesalahan. Bisa jadi saya mengajaknya memberikan nasihatnya untuk kenapa dia tidak mau ikut bersih-bersih, sedangkan kebersihan itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi saya akan mengajaknya, memberikan arahan agar ia mau untuk menjaga kebersihannya, baik itu dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
Apakah ada pertanyaan baru lagi? Barusan sudah. Oh, sudah cukup. Satu pertanyaan lagi. Ini misi nomor 4, menjadikan siswa-siswi yang disiplin terhadap segala hal dengan cara menumbuhkan kesadaran di siswa-siswi. Bagaimana caranya? Untuk menumbuhkan rasa disiplin, ya tentunya mungkin mereka harus mempunyai kesadaran dirinya masing-masing. Kenapa mereka tidak mau disiplin? Nah, saya akan untuk menumbuhkan kesadaran mereka, mungkin adanya arahan-arahan bahwasanya disiplin adalah hal penting bagi kita, terutama disiplin dalam waktu. Kita harus membagi-baginya agar semua tugas kita dalam satu hari itu bisa berjalan. Kalau ada siswa yang tidak disiplin, kan disiplin itu tumbuh pada dirinya masing-masing. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga melihat bagaimana atasannya. Kalau kita atasannya saja tidak disiplin, bagaimana mereka mau disiplin? Sebelum mengajak kepada mereka disiplin, saya akan mengajak dulu kepada anggota OSIS untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi. Menjadikan anggota OSIS itu disiplin sebelum mereka mengajak kepada siswa-siswi, tapi mereka juga memberikan contoh yang baik kepada mereka. Ketika kita sudah memberikan contoh yang baik kepada mereka, mungkin siswa juga tidak perlu diajak. Mereka juga melihat kita, OSISnya juga sudah berangkat, masa kita masih diam di sini. Tetapi kan sebagian OSIS tujuan macam apa yang akan diemban sebagai peraturan apabila Tujuan macam apa? Macam apa? tujuan macam apa yang diemban sebuah peraturan, kan itu sebuah peraturan apabila tidak membawa Apa tujuannya? Tujuan macam apa yang diemban sebuah peraturan apabila tidak membawa kesejahteraan bagi pelaksananya. Kan itu termasuk peraturan, bukan? ya bisa jawab. Waktu terus berjalan. Macam apa? Ya, tujuan ini untuk menyadarkan para siswa-siswi untuk disiplin. Pamit sejahtera bagi pelaksananya. Ya, mungkin saya akan menegurnya mungkin atau memberikan arahan bahwasanya kita itu harus memberikan contoh yang baik. Terus? Jadi sekian. Tepuk tangan untuk kandidat nomor 1. Selanjutnya kandidat nomor 1 memberikan dua pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Bagaimana caranya Anda untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain? Cara menghormati sesama teman, kawan, atau guru atau lawan. Kalau teman ya kita harus mengerti apa yang dia mau,
Tapi jangan sampai kita terbawa hasutannya. Kalau guru kan sudah ada, tata krama sudah ada dari sananya. Di mana? Ya kalau peraturan sesama teman menghormati apa pendapat teman kita harus hargai, apa yang dia mau kita harus ajukan, tapi jangan sampai kita terhasut oleh dia yang mau. Kan kita ada peraturannya. Peraturan adalah dasar kita. Bagaimana cara Anda jika nanti ada teman Anda ketika Anda sedang menjalankan tugas dan bahkan salah satu teman Anda tidak melaksanakan tugasnya? Bisa dengan ajakan, kalau tidak dengan ajakan dia bandel atau dia nyindir, nyolot atau gimana ya maksud fisika sudah memberitahu, sudah mengajak dan dia tetap tidak mau, gimana lagi? Kan dia punya tugas sendirinya tapi dia belum menyelesaikan tugasnya. Ya terakhir ini. Ya cukup. Ya satu pertanyaan lagi. Laki-laki bisa main fisik. Bagaimana caranya Anda memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang? Mewadahinya dan membenahi. Jadi lamun ayeuna biling wakil aya guruna terus dibenahi ku urang teh dibacaan jadwal gawe anu kenana pagi olahraga jam pagi dan guruna Biasakan berbahasa Indonesia. orang kita tuh bagaimana pendapat Anda? Ya bisa disangka? Ketika sudah terwadahi semuanya, misalnya bagaimana rencana Anda ketika ada siswa misalnya yang berpotensi untuk mengembangkan bakatnya ketika di sekolah dan bisa membawa nama baik sekolah. Seperti contoh Anda sendiri yang kemarin ke Bandung, itu kan sebuah dari sekolah. Jadi kalau ada event atau acara dari desa, kita bisa mengikutinya. Kan mengembangkan dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Sebelum nama baik sekolah bisa tinggi, dari bawahnya kan ada pembimbing atau guru yang mengajarkan agar dia bisa berpotensi. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Sudah sesi pertama yaitu perdebatan visi misi. Selanjutnya kalian kan sudah dikasih tahu kemarin tentang tema debat. Sekarang yang kemarin sudah dikasih tahu oleh ketua panitia. Untuk tema debat yang pertama, pertanyaan khusus untuk kedua kandidat. Pertama dijawab oleh kandidat nomor 1.
dan seterusnya bisa dijawab oleh kandidat nomor 2. Dan setelah keduanya menjawab, kalian masing-masing bisa mendebat apa jawaban dari masing-masing. Paham? Ya, untuk pertanyaan pertama, program unggulan apa yang kalian usung untuk memajukan sekolah SMA terpadu Cikanyere? Program unggulan yang akan kalian usung untuk memajukan SMA terpadu Cikanyere jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS SMA terpadu Cikanyere. Paham? Ya, bisa dijawab oleh kandidat nomor 1. Program unggulan yang pertama yaitu mengadakan kultur, misalnya dalam 1 minggu 2 kali, dalam hari Jumat ataupun dan hari Selasa. Nah, jadi siswa-siswi diberikan kesempatan untuk berbicara di depan semua siswa. Tujuan ini juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri seorang siswa agar ia bisa berbicara di depan, bisa tampil di depan semua siswa. Dan nanti teks kultum yang dibawakan oleh siswa-siswi di depan itu diberikan kepada sekretaris OSIS. Setiap kultum yang telah disampaikan oleh siswa-siswi bisa diketik oleh sekretaris OSIS dan nantinya dibuatkan buku khusus, buku kultum kumpulan kultum SMA terpadu Cikanyere. Itu program unggulan. Yang kedua, mengadakan kembali ekstrakurikuler hadroh. Karena saya lihat banyak sekali peminat di sini siswa-siswi yang sangat minat sekali dalam ekstrakurikuler ini. Saya akan mengembangkan minat dan bakat kalian di ekstra ini dan saya akan membuat grup hadroh wanita. Karena kan laki-laki memang sudah ada, dan saya akan membuat grup ada wanita. Nantinya SMA terpadu Cikanyere punya 2 grup hadroh, wanita dan laki-laki. Dilanjut kepada kandidat nomor 2. Program unggulan apa yang akan diusung untuk memajukan SMA terpadu Cikanyere jika Anda terpilih menjadi OSIS SMA terpadu Cikanyere? Yang pertama, program unggulan saya adalah membenahi orang-orang yang punya bakat atau yang punya kepribadian bisa atau lebih dari biasanya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan waktu pertanyaan visi misi, dan mengadakan ekstrakurikuler seperti volleyball, futsal. Itu juga yang minat dan punya bakat. Nah, itu bapak sudah Cukup. Untuk kandidat nomor 1 tadi program unggulannya adalah kultum dan hadroh. Dan untuk kandidat nomor 2 yaitu membenahi orang yang punya bakat dan mengadakan ekstra. Ya, begitu? Ya. Selanjutnya kalian boleh menyanggah program-program dari masing-masing kandidat. Dimulai dari kandidat nomor 1 menyanggah pendapat dari kandidat nomor 2. Silakan. Waktu 5 menit. Program unggulannya membenahi siswa dalam minat dan bakat di bidang ekstrakurikuler. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada siswa ya yang memiliki bakat
misalnya ada siswa yang memiliki bakat, tetapi ekstrakurikulernya tidak berjalan dengan lancar untuk mengembangkan minat dan bakatnya itu bagaimana? Kan kita berusaha membenahi itu jadi kudu jenis kudu sih lamun gaduh bakat mah ya pamai guruna pami sareng dirinya aya gitu ya, jadi henteu ayeuna anu gaduh bakat bahasa Inggris dilatih aku Pak Endang kan Pak Endang ekonomi bah itu jadi pami aya nama bisa wae pami diginan ku guruna nyawa guru di luar atau les disebut panggil kita ya kan. Terus namun misalnya orang tindakan ekstra, kita mengadakan ekstra, tetapi ketika siswanya mempunyai semangat tinggi dan ketika gurunya tidak hadir, apakah yang akan Anda lakukan? Kembali lagi pada gurunya. Jadi, Nah, pernah datang. Kan guru juga pernah bilang begini, kalau gurunya semangat, siswanya nggak ada, ya jadi dulu. Jadi kan siswa suka dimarahin atau dikasih apa? Sanksi, diberi paham. Berarti bisa saya keluar dulu itu. Anda akan menggabungkan. Kan juga punya semangat dan bakat. Semangat jiwa tinggi kan tadi. Gurunya nggak. Bagaimana perasaan yang dulu dia omongkan kepada siswanya? Kenapa tidak siswanya kemarin dulu? Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Yang dijawab benar sekali. Ya, selanjutnya kandidat nomor 2 menyanggah pendapat dari kandidat nomor 1. Silakan. Ya, apa ya? Di Erek, udah saya. Bisa bayar lagi. Oh begini, kan abron tuh alat-alatnya nggak ada. Adanya yang punya pesantren. Bagaimana caranya Anda bisa ada alat aja itu? Ketika banyak peminatnya atau banyak yang ingin mengikuti hadroh, misalnya ketika nanti diadakan kembali, tidak memungkinkan, kita bisa mungkin berbicara kepada bendahara sekolah, kita ingin difasilitasi hadroh, karena jika memang ada yang mengajarkannya dan memang ada peminatnya, ya sekolah kan bisa memfasilitasinya. Tapi sekarang jika hadrohnya memang tidak ada, terus semangat siswanya juga tidak ada, ya kan tidak mungkin. Tapi ketika siswanya sudah memiliki semangat yang tinggi dan mereka minat dan punya bakatnya, tapi tidak salah kan jika sekolah memfasilitasinya. Ya, bisa salah lagi. Terus bagaimana kalau sekarang tidak ada peminatnya dan itu sebuah program unggulan Anda sendiri? Bagaimana kita? Jika memang tidak ada peminatnya, mungkin saya tidak akan menjadikan program unggulan. Akan berubahnya? Akan berubah.
merubahnya. Jadi kalau kader tidak ada peminatnya, Anda akan merubahnya. Jadi bukan itu. Kalau saja memang hadroh tidak ada peminatnya, saya tidak akan mungkin harus jadikan program unggulan. Jadi kan saya sudah lihat bahwasanya siswa-siswi memiliki potensi dan minat, jadi saya jadikan program unggulan. Berarti program ekstra jadi. Ya, cukup? Ya, tepuk tangan untuk kandidat nomor 1. Untuk selanjutnya, tema debat nomor selanjutnya tentang studi kasus keamanan sekolah. Pak, tentang studi kasus keamanan sekolah. Ya, dimulai dari kandidat nomor 1. Jadi maksudnya apa yang akan Anda lakukan mengenai tentang menghadapi kasus-kasus keamanan di sekolah kita. Contohnya seperti merokok, siswa yang jarang masuk ke kelas padahal ada di lingkungan sekolah tapi tidak masuk kelas, dan siswa yang tidak melakukan sholat duha, ngaji duha, sholat berjamaah duhur, dan ngaji duhur. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi kasus tersebut? Dimulai dari kandidat nomor 1. Untuk pelanggaran sholat duha dan lain sebagainya kegiatan keagamaan itu kan sudah ditentukan oleh mungkin sudah ada hukuman tersendiri. Kalau memang dia melanggar 1 kali, mungkin yang pertama kali akan saya lakukan yaitu mengalahkannya dengan memberikan pesan-pesan amanat-amanat agar dia tidak melakukannya. Tapi jika berulang kali, mungkin saya tidak akan diam juga. Saya akan berkontribusi dengan teman saya yang pendidikan dan keamanan untuk menghadapi situasi itu. Apakah akan diberikan sanksi atau akan dilaporkan ke guru? Mungkin yang pertama kami lakukan memberikan sanksinya, dan kami akan memberikan sanksi tidak akan terlalu berat, pastinya sesuai dengan kemampuannya sendiri, untuk agar mereka jerat tentang bahwasannya itu adalah kewajibannya dan itu adalah merupakan peraturan yang sudah ditetapkan dari sekolah. Untuk yang merokok, kan setiap masuk sekolah pasti ada satgas ya di depan sekolah. Nanti bisa saja orang yang satgasnya itu mengecek dari tasnya ataupun kantong sakunya, bila ada yang membawa rokok bisa saja dirampas, dan misalnya jika tidak membawa rokok tetapi ketahuan ia merokok, bisa saja ketika memberitahu kepada siswa lainnya jika ada teman yang merokok, laporkan ke pihak OSIS, dan nanti pihak OSIS sendiri yang akan langsung berhadapan dengannya, baik itu dirampas rokoknya ataupun teman yang lainnya, dan memberikan peraturan kepada setiap warung untuk tidak melayani siswa SMA Terpadu Cikanyere yang membeli rokok. Itu lagi tentang orang yang suka bolos. Untuk yang suka bolos, mungkin di hari Senin setelah upacara biasa ada hukuman-hukuman. Jika memang dengan hukuman itu mereka sudah tidak jerak dengan hukuman yang kami berikan, bisa kami berikan, laporkan kepada wali kelasnya masing-masing dan akan ditangani oleh wali kelasnya masing-masing. Jika wali kelasnya sudah memberikan
surat pelanggaran ataupun yang lainnya dan masih saja melakukannya, bisa saja dilaporkan kepada kesiswaan atau wali kelasnya atau langsung oleh pihak kepada sekolah. Dan memang itu bolos dan apa itu tumbuh dari dirinya masing-masing. Jadi kita harus memberikan arahan juga kepadanya bahwasannya sekolah itu adalah bukan sekolah, tapi menuntut ilmu itu udah memang kewajibannya, dan selaku siswi SMA dia harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Sudah? Sudah cukup. Lanjutkan kandidat nomor 2 menjawab pertanyaan tadi. Ya, bisa dipercepat. Harus ada yang disampaikan. Kan tadi disebutkan membawa rokok dalam pesta atau kantor kuring. Sekarang kalau dia belinya di warung, bukan menyanggah pendapat dari kandidat nomor 1, tapi Anda menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. peraturan sekolah bolos. Ya. Apa yang akan Anda lakukan? Itu kan peraturan sekolah sudah dilanggar oleh muridnya. Jadi bukan hak bagi OSIS lagi, ada BP. Jadi guru itu kan peraturan sekolah, visi-misi sekolah, peraturan sekolah, bukan visi-misi OSIS, peraturan OSIS. Jadi diserahkan langsung kepada gurunya. Jadi kalau kita memberitahunya dia atau menegurnya, pasti dia tidak akan ada efek jerah, karena itu peraturan sekolah. Jadi kita hanya untuk memanggil, suruh ke kantor, di evaluasi atau di briefing oleh gurunya, bukan oleh OSIS. Karena OSIS tidak akan berpengaruh dengan sikap OSIS kepada dirinya. Dan dimaksud saya tuh, kan kita sama-sama siswa. Kalau dibenarkan oleh guru kan orang tua kedua di sekolah. Ya, untuk menangani orang yang merokok bagaimana? Saya jujur proaktif. Jujur. Tapi saya akan melanggar jika dia pakai baju sekolah, seragam sekolah, di lingkungan sekolah. Saya akan menegurnya. Kalau dia tidak pakai baju sekolah, tidak merokok di lingkungan sekolah, kan ada walinya. Jadi sudah lepas dari sekolah, sudah tidak ada atribut sekolah, saya lepas. Jadi saya tidak akan menegurnya. Kan permasalahannya begini, permasalahan perokok. Kalau masuk sekolah suka bawa rokok, permasalahannya yang kemarin di wawancara. Kalau saya bisa membenahinya atau saya bisa membuat peraturan seperti berikut, boleh merokok, tapi jangan terlihat buruk, terlihat pakai baju sekolah, jangan merugikan orang lain atau merugikan sekolah. Jadi jaga nama baik sekolah. Silahkan merokok, silahkan. Saya juga proaktif. Saya akan bilang saya bisa merokok kalau di rumah, gitu kan. Tapi kalau saya sekolah dari jam 6 sampai dari jam 7 sampai jam 2, saya bisa berhenti merokok, tidak mencegahinya. Ya kalau terlihat oleh saya ada merokok pakai baju sekolah atau ialah atribut sekolah, mau tidak mau. Ya, satu lagi untuk menangani
masalah sholat duha, ngaji duha, sholat duhur, ngaji duhur, apa yang akan kalian lakukan? Bolos aktif, Mas. Saya pembolos aktif. Ya, kalian tahu sifat saya gimana. Kelas 11, kelas 10 saya tidak aktif. Itu mah masa lalu lah. Itu kan masa lalu, dan saya tidak ada di masa lalu itu lagi. Itu kan masalah duha dan sholat duha, termasuk juga masalah pesantren. Ada di pesantren juga. Kita SMA belum pentingnya. Mayoritas di sini SMA kan pesantren, wadi school, jadi mondok. Bisa lah, paling berkompromi dengan keamanan pesantren. Jadi menurut Ya, kan di sekolah kita untuk keduanya ya, di sekolah kita yang bersekolah itu tidak hanya santri, ya, tapi juga ada yang di luar. ya. Kan katanya dari kata Ozilham, kalau yang santri bisa berkompromi dengan keamanan pesantren. Apa yang akan kalian lakukan untuk menangani siswa yang berasal dari luar jika mereka tidak melakukan kewajiban sholat duha, ngaji duha, dan sebagainya? Apa yang akan kalian lakukan untuk agar mereka bisa mengikuti kegiatan tersebut? Ya, Bu Ilham, bisa jawab? Kalau dari luar kan, kalau ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah, bisa saya tegur. Kalau di luar, bagaimana cara saya menegurnya? Terus kalau efek jerak dari sholat duha, dari dulu kan ada apa? Seperti baca Quran, dipoe, Muhammad Bendera, bisa wae. Tapi kayak sampai 2 kali ya tenang naon suami ibu atau lebih sebulan lebih seperti saya. Dapat jalan lebih berat. Apa yang akan kalian lakukan? Dapat jalan lebih baik. Lebih berat. Seperti apa? Muhammad Bendera, menguruskan ini. Kembali lagi ke BMB. Jadi Kalau sudah OSIS tidak mampu, tidak angkat tangan. Tapi kalau OSIS bisa menegurnya dan dia berubah sikap, alhamdulillah. ya, itu ada nomor 1. Mungkin seperti tadi aku menasihat yang di luar, ya saya akan menasihatinya, usahakanlah walaupun mereka memang dari luar, ya sebaik mungkin, sebisa mungkin ya untuk mengikuti kajian duha dan sholat duha, karena memang banyak alasan-alasan dari luar mereka tidak mengikuti karena mungkin mereka jauh ataupun masih ada tugas-tugas rumah yang harus mereka kerjakan. Dan di sini kami yang dari dalam juga sama seperti mereka, tapi kami membagi waktu kami untuk berusaha untuk menjalankan tugas kami, kewajiban kami selaku siswa. Dan mungkin saya akan memberikan teguran kepadanya jika memang masih melanggar lebih dari 1 atau 2 kali. Tetapi jika memang masih tidak jerah dengan apa yang sudah kami berikan kepadanya, ya mungkin saya akan memberikan saran kepada akan meminta saran kepada kesiswaan untuk membantu menyadarkan siswa-siswi yang dari luar
Dan mungkin ada bimbingan khusus dari BP, misalnya bimbingan konseling khusus siswa yang terlibat. Ya, itu untuk penanganan kasus siswa yang dari luar. Untuk penanganan kasus siswa yang di dalam, menurut saya ya, pengalaman saya lebih susah menangani siswa yang dari dalam pesantren. Apa yang akan Anda lakukan jika mereka melakukan suatu pelanggaran? Sanksi-sanksi apa yang akan kalian berikan? Ya? Itu kan dia padanya penawan pada saya bisa. Dia masih berpikir kita sebanding dengannya. Jadi saya akan menanamkan kalau saya terpilih akan mencoba peraturan. Saya tidak akan mengatakan peraturan, tapi teman-teman saya mengerti kepada apa yang saya rasakan atau yang saya perintahkan. Peraturan tidak akan diketati, tapi kalau saya menyuruh dia untuk sholat duha, ngaji duha, tolong mengerti kepada saya, karena saya di situ tidak lagi sama dengannya, karena saya punya jabatan dan untuk menggiring atau menggiringkan atau mengajaknya. Tapi kalau cara itu tidak efektif atau tidak bekerja dengan mulus, Apa yang Anda maksudkan kembali lagi ke fisik? maksud saya akan Ya, itu terserah Anda. Terserah. akan menjinjingnya. Hah? Menjinjingnya. Maksud menjinjingnya itu bagaimana? Jadi saya kalau di Tongga gitu, jadi ya peraturan mau diketahui tapi sih ngasih ke abdi gitu kan. Ya lamun aya maksa sama orang patut sih enak-enak wae joy-joy wae lamun saling pengertian mah. Disitulah munculnya rasa hormat. Ya. Yang nomor 1. Untuk menangani siswa yang dari dalam pesantren. Ya. Ketika akan sholat duha, mungkin nanti dari pihak keamanan akan menggebrik-gebriknya untuk mengikuti sholat duha. Ya, dari pihak sekolah, dari pihak OSIS mungkin nanti ada yang mengumumkan sholat duha, ada yang mengaji, kan pemberitahuan dari masjid sudah ada. Nanti dari pihak keamanan sekolah, dari pihak OSIS mungkin ada yang menggebrik-gebrik ke setiap videonya untuk mengikuti sholat duha bareng-bareng dan berdoa bareng-bareng. Ya terus cukup sudah. Ya, tepuk tangan untuk kedua kandidat. Selanjutnya untuk tema kandidat, ya tema debat. Kandidat itu cara memajukan prestasi sekolah. Apa yang akan Anda lakukan jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS SMA terpadu Cikanjur?
yang pertama, yaitu saya akan ikut sertakan dalam perlombaan yang diselenggarakan dari pihak luar sekolah dengan cara mengirimkan utusan dari SMA terpadu Cikanyare ini, baik itu siswa atau siswi yang memiliki potensi besar sesuai dengan lomba yang ditentukan dari pihak luar. Ketika pihak luar mengadakan perlombaan, sepertinya perlombaan yang sudah dari belakang yaitu belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, puisi. Nah, ketika sekolah luar mengadakannya, saya akan mengirimkan utusan dari SMA terpadu Cikanyare bahwasanya SMA terpadu Cikanyare juga berpotensi dan memiliki prestasi untuk mengikuti sistem perlombaan yang dari luar. Ada nomor 2? Ya, mengikuti event dari luar. Terus? Kalau bisa mah tidak mengikuti event tingkat desa atau tingkat kecamatan. Kalau bisa. Kalau ada kalau tingkat desa sama kecamatan kan sudah banyak. Masih tidak banyak tuh pasti rata-ratanya sana. Kalau bisa mah mengikutinya acara sekolah lain, undangan universitas, kan semua ada. Karya tulis, baca puisi, speak English. Ya. Program apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan prestasi-prestasi mereka untuk memajukan sekolah SMA terpadu Cikanyare selain dari program unggulan? Mungkin lebih memodalinya di bidang ekstrakurikuler dan memberikan pelajaran-pelajarannya ketika di bidang ekstrakurikuler, memberikan kesempatan di bidang ekstrakurikuler itu mereka akan mengembangkan minat dan bakatnya, dan kami akan berusaha mungkin untuk menjalankan ekstrakurikuler ini sebaik mungkin untuk berjalan ekstrakurikuler dan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Ya, dari nomor 2. Yang akan saya akan saya wadahi atau benahi terhadap siswa-siswa yang punya bakat keterbatasan atau bakat pekerjaan atau Islam mungkin apa. Itu juga kalau ada gurunya, kami tidak akan janji atau tidak akan intinya mah janji. Saya tidak akan janji kalau tidak ada guru, karena posisi baik siswa untuk mengerti acara tersebut bagaimana di sekolahnya, bagaimana yang mengajarnya. Tidak akan ada siswa berprestasi kalau tidak ada sekolahnya atau yang mengajarkannya. Ya, cukup. Sekarang kalian masing-masing bisa memberikan pertanyaan dari apa saja, materi apa saja kepada masing-masing kandidat. Kalau pertanyaan bisa disanggah. Tadi kan kalau tidak ada gurunya tidak akan ada ekstrakurikuler. Tidak akan lagi ada ekstrakurikuler. Jadi kalau memang tidak ada gurunya, jadi SMA terpadu Cikanyare itu tidak akan ekstrakurikuler. Ya kan sesuai pembelajaran dan pembahasannya masing-masing. Kalau kita diajarkannya, kan kita tuh bisa sepak bola, diajarkan
aku udah satu dikira habisan. Satu. Jadi yang lamun ayeuna teh jika Sesuai profesi masing-masing gitu. Maksud saya tuh profesi masing-masing. Dan jadi beraturan atau sejalan lah. Kalau tidak sejalan kan, ya gimana bisanya? tapi tetap ekstrakurikuler akan berjalan Kalau ada yang kalau ada gurunya. Kalau memang tidak ada gurunya, tadi kan berarti tidak akan berjalan. Seperti itu. tidak akan berjalan. Kalau sekarang seksi-seksi pendidikan dari OSIS, ada yang bisa atau ada yang mampu mengajarkannya, kenapa tidak? Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak terpakai, sudah mana lagi? Tidak ada jalan keluar selain dari guru. Ya betul. Ya Pak Jihan bisa berikan pertanyaan kepada rekan-rekannya dari bidang apa saja, bebas, masalah keamanan atau apa saja. Cara memajukan prestasi sekolah, apa yang akan dilakukan? Menganggap bebas mau berikan pertanyaan apa saja, tidak terkait dengan tema debat yang telah saya sampaikan. Bebas terserah Anda. Bagaimana Anda bisa memberkati peraturan di laki-laki? Misalkan merokok, kan tadi kalau sekedar menggeledah tas dan kantong saku, selain itu kan ada jalan keluar bagi satu-satunya. Siswa-siswanya, apa yang Anda lakukan? Kalau saya turun tangan, nggak mungkin karena saya memang perempuan. Mungkin saya akan minta bantuan kepada orang laki-laki. Saya harus mempunyai tangan kanan, yaitu di mana saya suruh yaitu mau, ataupun pihak keamanan laki-laki saya berikan berikan kesempatan, bukan kesempatan, ya berikan kepada keamanan laki-laki untuk mengawasi siswa ketika dalam jam sekolah, apakah ada yang merokok ataupun tidak, bisa ya saya harus mempunyai tangan kanan dari laki-laki yang bisa saya suruh untuk menegurnya mungkin. Bisa dicontoh? Cukup. Ya, untuk sekarang kepada audiens bisa memberikan pertanyaan kepada kandidat-kandidat yang ada di depan. Ya, bisa maju ke depan. Tiga pertanyaan.
satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya dari kelas 12 Dunia. Yang pertama saya mau tanya ke kandidat pertama dulu. Apa yang kalian lakukan jika ada bullying di sekolah? Mengamankannya, Dengan cara memisahkannya, mungkin bullying, memberikan arahan kepada yang membullyingnya agar ia tidak bertindak seperti itu, karena tidak sewajarnya seorang siswa seorang siswa membully temannya sendiri, apalagi kakak kelas. kalau nggak ketahuan gimana? Ya gimana ngatasinya? Karena mana juga nggak ketahuan. Ya, mau menjawab. Pertanyaannya termasuk akal. Kalau tidak ketahuan ya saya tidak bisa apa-apa, karena saya juga tidak tahu, kecuali kalau memang siswanya memang bercerita kepada saya. Oh iya, terima kasih. Kalau yang untuk kandidat kedua, saya mau tanya, apa yang menjadikanmu merasa layak menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan apa yang kamu lakukan agar sekolah lebih berkualitas? Melihat dari siswa ada beberapa siswa laki-lakinya sedikit, mengapa tidak mencobanya? Gitu. Kan saya lulusan kebandelan masyarakat. Emang kamu nggak misalkan kan kamu kan agak nakal atau nakal gitu ya? Tahu sih ya? Pribadi. Ya kan? Ya. Pribadi. Terus emang kamu nggak melihat pandangan mereka gimana gitu? Nah, saya kan dorongan kawan-kawan. Kenapa kawan-kawan dorongan saya? Berarti dia punya kepercayaan kepada saya. Oh berarti kamu dukungannya dari kawan-kawan, nggak dari diri kamu sendiri? Diri sendiri kan ada. Saya sudah kemarin diwawancara, saya bilang begini, kalau saya tidak mencobanya sekarang, kapan lagi? Ya udah. Pertanyaannya 2 kali ya. Apa yang kamu lakukan agar sekolah lebih berkualitas? Ya, berkualitas di sana apa ya? Ya dari sekolahnya, muridnya. Kita menjalankan. Kok nanya ke saya? Kan saya nanya ke kamu, kok malah balik nanya? Kan soal jawaban dalam PG ada tertentu. Loh, kan ini kan pertanyaan tuh bukan berganda-ganda. Karena harus yang mana begitu? Ada dalam Tuh yang setahu kamu aja gitu kan, saya nanya. dalam berprestasi terus. Ya kan saya nanya semuanya. Dengan menjalankan program-program. Menjalankan program. Kan saya ada apa? Program unggulan. Contoh, gimana tadi yang poli futsal? Kan nggak semua orang suka futsal, nggak semua orang Ya suka dengan poli. bidangnya Gimana? masing-masing. Kan kepada masing-masing, bakat masing-masing. Kalau ada bakat orangnya gimana? Bakat. Kalau ada bakat apa yang bikin bakat? Apa itu, Pe? Waduh, tinggi. Ya kalau emang kan ada sih orang yang kayak pendiam, tertutup, itu kan kelihatannya kayak nggak ada bakat gitu. Terus gimana ya kamu caranya? Semua orang punya keahlian masing-masing. Semua orang punya bakat masing-masing. Saya juga tadi udah mengucapkan kepribadian masing-masing, bakat masing-masing. Tidak menganjurkan saya memaksa dia memasuki ekstrakurikuler. Oh ya udah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Julian ya. Ya, ada yang lain? Kemudian
Yang pertama, tidak terlalu penting, dan yang kedua, sangat penting. Anda lebih mengutamakan yang mana? Yang sangat penting. Berarti Anda meremehkan yang tidak terlalu penting. Bukan saya meremehkan, tapi saya mengutamakan yang paling penting. Karena seorang ketua harus bersikap efektif dan efisien. Efektif yaitu memikirkan mana yang paling penting, efisien yaitu bisa membagi waktu. Nah, ketika saya bisa mengutamakan yang sangat penting, di lain waktu mungkin saya bisa menjalankan yang tidak terlalu penting itu. Tetapi kedua-duanya saya bisa jalankan. Jadi maksudnya kamu lebih mementingkan yang tidak penting apa yang penting. Jadi kamu tuh seandainya dikasih dua pilihan, kamu melaksanakan yang mana dulu? Yang sangat penting karena memang itu mendesak dan memang Saya tidak ngomong mendesak tadi. yang sangat penting karena itu sangat penting. Yang namanya sangat penting berarti harus segera dilaksanakan. Berarti seandainya kalau sangat pentingnya minggu depan dan yang tidak terlalu pentingnya minggu ini, kamu lebih mengutamakan yang sangat penting itu yang di minggu depan. Jika memang waktunya yang sangat penting memang masih lama, berarti saya mengutamakan yang tidak terlalu penting. Yang penting dua-duanya saya bisa laksanakan. Kecuali memang dalam satu waktu, misalnya dalam satu acara ini saya punya kepentingan keluarga dan saya di sini harus debat, berarti saya harus memperhatikan yang ini, saya harus debat karena memang ini sangat penting. Dan Seandainya yang sangat penting itu tentang kesiswaan dan yang tidak terlalu penting tentang guru, kamu lebih mengutamakan mana, murid apa guru? yang sangat penting, Yang sangat penting itu siswa dan tidak terlalu penting itu guru, kamu lebih mengutamakan yang mana? ya mengutamakan siswa. Berarti guru diduain gitu. Bukannya diduain, tetapi memang siswa itu Bisa menjawab? bukannya saya mengeduakan guru, tapi memang yang jika siswa itu karena saya kan nanti OSIS ya, organisasi siswa intra sekolah, dan tugas saya itu untuk mewadahi siswa, untuk memberi arahan-arahan kepada siswa. Ya mungkin jika memang keperluannya penting, sangat penting bagi siswa, saya mengeduakan siswa. Seandainya kalau gurunya juga nggak ngasih tentang kepentingan itu, banyak ya program sekolah yang sangat penting bisa mendukung prestasi sekolah, tapi tidak diizinkan oleh gurunya. Apa tindakan kamu? Tentang kepramukaan ya, sekarang banyak misalnya tentang acara di luar, tapi banyak keadaan yang tidak mendukung dari gurunya, tidak diperbolehkan. Sedangkan murid-muridnya itu berbakat di bidang pramuka itu. Jadi apa tindakan kamu ketika guru tidak, kan itu berarti tidak terlalu penting ya gurunya. Bagaimana tindakan kamu ketika guru tidak mengizinkan sedangkan murid berkuar-kuar ingin, seakan-akan saya pasti bisa juara, bisa membuktikan, tapi gurunya tidak mengizinkan. Jadi apa tindakan kamu? Kalau soal pramuka itu bukan urusan dari saya, tapi masih ada dewan yang yang aktif dalam pramuka, ada dewan ambalan yang khusus untuk kepramukaan saya itu sebagai OSIS. Tapi kan kamu tadi maksudnya ekstrakurikuler kan juga tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab DA doang gitu. Seandainya jadi DA tuh tetap juga bekerja sama OSIS gitu. Jadi kan sebenarnya DA mah cuma di bidang ekstrakurikulernya. Sedangkan di atas DA itu ada OSIS, jadi tetap aja DA itu menuntut ke OSIS gitu. Ya mungkin saya minta izin dulu kepada pembinanya, kepada pembina pramuka. Ketika memang sudah pembina pramuka sudah mengizinkan, bisa saja pembina pramuka yang langsung mengajukan kepada guru. Apakah kita cuma bisa ingin ya kan, kita itu ingin sangat ingin ya. Kita berbicara kepada pembina pramuka, apa saya ingin seperti ini, saya ingin keluar, saya ingin ikutin acara dari atau SCD. Nah, ketika memang pembinanya sudah memberikan izin, nah pembinanya mungkin bisa memberitahu kepada guru-gurunya, kepada guru-guru, dan pembina sendiri yang akan meminta izin kepada guru. Nah, pertanyaan buat Uji, kan bagaimana seandainya kamu di bawah pengawasan para guru-guru itu tertekan dengan melaksanakan jabatan kamu? Banyak OSIS, bukan banyak kan? Terkadang OSIS banyak tertekan dari
dari aturan dari sekolah, udah itu tidak sesuai apa yang diinginkan OSIS. Jadi apa yang Anda lakukan ketika semua itu tertekan itu ada di kamu. Bagaimana kamu menjalaninya dalam ketertekanan itu? Ya bagi saya, kalau menguruskan siswa itu tugas saya. Kalau saya disuruhnya bukan bagian untuk siswa, kan saya organisasi siswa intra sekolah, jadi perwakilan siswa doang. Kalau gurunya menyuruh saya tidak untuk siswa atau tertekan, banyak tertekan begitu. Kan ya banyak semua apa Begitu, sih? kan? Semua tugas-tugas itu di OSIS ya. Banyak OSIS ini suruh ini, sedangkan yang satu tugas ini belum selesai sudah dikasih tugas-tugas lain. Kan itu sangat bagi OSIS banyak tekanan. Bagaimana cara kamu menghadapi ketekanan itu? Memang kamu misalnya nggak tertekan, tapi gimana kalau yang apa sih perangkat-perangkat kamu yang tertekan itu? Mereka berkuar-kuar, maksudnya karena ketekanan Kan bisa ini apa? Komplain, bisa komplain. komplain ke siapa? Yang guru yang menyuruh ya. Kita kan manusia bukan robot. Kita tuh manusia bukan robot. Kita perlu makan, perlu istirahat, bukan untuk tertekan. Kan udah banyak ya, banyak OSIS kadang-kadang memendam tentang ketertekanan itu kan tidak berani. Dia tidak berani. Kalau saya berani. Seandainya ya OSIS seandainya kamu melanggar suatu pelanggaran yang kamu bikin sendiri, misalnya dari sekolah, apa hukuman buat diri kamu sendiri? Kalau saya akan melanggar, saya ada niat melanggar, saya tidak akan membawa nama sekolah. Karena saya bisa nakal di luar. Seandainya kan di sekolah, ini kita ngomongin OSIS bukan di luar. Ya kan, itu gimana ya? Kalau melanggar, si Ai kan saya ada atasan lagi, pembina OSIS. Kalau TLI menurut saya bisa apa? Kan ya, misalnya tentang bolos, di sini dapat poin udah itu dijemur di depan lapangan. Nah, sedangkan buat khusus buat kamu itu hukumannya apa yang bagi kamu cocok buat aku sendiri kalau aku melanggar. Sedangkan muridnya aja ya dihukumnya misalnya baca Quran 1 juz di depan madrasah panas-panasan. Jadi sedangkan kamu ketua OSISnya misalnya. Jadi hukuman yang layak lebih dari buat kamu itu apa? Kamu melanggar, sedangkan kamu sendiri yang mengasih peraturan ini. Sekolah Itu peraturan guru ya. iya. Jadi guru yang membuat sanksi, bukan saya yang membuat sanksi. Iya, jadi Kalau seandainya saya seenak yang membuat sanksi buat saya bisa apa gitu? Kan Iya, kan? semua ada peraturan, ada kebijakan. iya, banyak ya katanya OSIS mah lebih berat hukumannya. Kan nggak ada tindak lanjutan. Selama OSIS sekarang ini jadi pengurus OSIS, ketika teman-teman saya dihukum dan ternyata salah satu apa sih perangkat OSIS melanggar sesuatu, tidak ada tindak lanjutnya di depan mata kami para siswa. Jadi seakan-akan itu tidak adil. Jadi kami ingin tahu apa hukuman buat para OSIS ketika melanggar. Karena siswa sama OSIS sama-sama siswa, tapi tidak ada hukuman di depan mata para siswa ketika OSIS dihukum. Ini berpikiran tentang kembali lagi ke peraturan, dan saya itu kan peraturan kepala sekolah sama pembina OSIS kesiswaan. Peraturan siswa dicantumkan oleh kesiswaan. Nah, jadi kalau saya melanggar, kan saya sebagai OSIS kalau jadi saya tidak tahu apakah peraturan berat bagi saya. Soalnya yang kemarin juga kan saya OSIS baru.
Cara Berarti menangkap harus sudah terpikir dong dari sekarang. Nama juga buat masa depan masa kamu nggak tahu ke depannya Kak saya harus apa gitu. Jadi Maka saya tidak akan mengetahkan peraturan. Tadi saya udah bilang tidak akan mengetahkan peraturan, tapi kalian semua mengatik pada saya. Tadi dibilang. Jadi kan kalau bahasa peraturan saya tidak akan mengetatkan. Yes, kalau saya tidak tentang mengetatkan, tapi peraturan tetap berlaku. Misalnya, OSIS kan siswa. Seandainya OSIS melanggar, hukumannya apa? Saya nanya hukumannya apa? Bukan yang kemana-mana. Hukumannya siswa ketika telat, siswa ketika salat duha, tidak salat duha, dijemur, disuruh piket, disuruh apa? OSIS hukumannya apa? OSIS hukumannya apa? Itu yang saya tanyakan, bukan yang lain. Di poin. Cuma poin doang. Kan saya bukan OSIS dulunya. Saya anak apa? Bukan OSIS, bukan siapa-siapa. Iya, kan seandainya kamu menjabat. Emang seandainya kamu menjabat nanti tidak ada peraturan penghukuman. Pasti ada, tetap ada kan namanya peraturan penghukuman tetap ada. Saya melawan Suripto. Segini kan apa? Belum ada perundingan dengan keamanan sekolah, dengan keamanan OSIS, belum ada rundingan. Saya masih mengadakan visi-misi saya untuk berpilihan dengan Anda sekalian. Masih visi-misi, belum berunding dengan keamanan dengan seksi-seksi yang lain. Berarti kamu bergantung sama keamanan sedangkan Peraturan tanggung yang jawab di kamu loh. peraturan adalah peraturan dibuat dengan sebuah tujuan yang sudah dipahami dan disepakati. Adanya pelanggaran berarti menunjukkan kita lemahnya kita dalam menghormati. Tapi coba kamu pikir tujuan macam apa yang diemban sebuah peraturan apabila tidak membawa kejadian bagi sebenarnya. Saya visi, jadi saya bingung situ teh. Jadi soal jawaban tidinya teh saya visi-misi. Ayo peraturan tadi mau diketatkan. Jadi lamun aya tadi diketatkan, ayo OSIS mah peraturan OSIS di pembina OSIS, jeung OSIS siswa kan ada peraturannya di sekolah. Emang Saya saya siswa, tapi Anda harus mengerti OSIS dengan siswa jangan disamakan. Karena ada kata siapa? Kata siapa? kata saya. Kenapa tidak bisa disamakan itu? Kan kalau disamakan tidak akan ada saling menghormati. Dia kata siapa? Itu kan barusan tidak menghormati saya berbicara. Ih, katanya kata kamu. Tepuk tangan untuk kedua kandidat. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Nabi dari Ras Komunikasi. Saya ingin bertanya pertama kepada kandidat satu terlebih dahulu. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi siswa yang merokok? Sedangkan yang telah Anda sampaikan tadi hanya akan ketika siswa datang Satgas memeriksa kantongnya, jika ada rokok diambil. Apabila siswanya membeli di warung ketika istirahat kan tidak bisa diperiksa oleh Satgas, dan siswa yang merokok itu kan laki-laki rata-rata, semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Laki-laki itu memang biasa terkenalnya itu bandel. Jadi ketika siswa laki-laki ingin merokok, pasti akan mencari bagaimana caranya dia bisa merokok. Akan kemana saja dia pergi asal bisa
merokok. Kan kita juga dekat, bisa ke kebun, ke sawah, ke mana, bisa di mana. Nah, bagaimana cara mengatasinya yang seperti itu? Mungkin dengan cara menjaga keamanan sekolah. Jadi ketika istirahat sedang berlangsung, tidak ada siswa yang keluar dari kompleks sekolah tanpa izin dari pihak guru. Nah, kan ketika kita akan keluar dari sekolah, keluar dari kompleks sekolah, harus ada izin dari guru. Berarti kita jadi ketika sedang istirahat ya tidak tidak ada siswa yang beristirahat keluar dari sekolah, jadi tidak akan bisa kemana-mana misalnya. Nah, selain itu bisa saja membuat peraturan dari setiap warung, dari kita membuat peraturan dan diterapkan di semua warung bahwasannya ketika ada siswa SMA Terpadu Cikanyer yang membeli rokok, tidak diberikan rokoknya ketika memang dalam waktu sekolah. Untuk asisten kemarin juga kan yang sekarang ada program seperti itu ya, menempelkan peraturan di warung, tapi masih tidak berjalan ya. Dan juga untuk yang keluar komplek, kan bisa saja yang merokok itu di kebun atau di sawah, kan ada saung atau bagaimana. Kalau laki-laki itu kemana-mana. Nah, apakah jika mereka ingin keluar itu izin dulu mau ke kebun mau ngapain kan? Gak mungkin kan? Nah, bagaimana yang mengatasi seperti itu? Ya kan saya tidak tahu ya ada siswa yang merokok di kebun ataupun di sawah. Tapi kan ini jika keluar kan bisa saja itu mempengaruhi masuk ke kelas. Jadi bisa diketahui mereka itu telat masuk kelas itu dari mana. Soalnya kalau sudah ngumpul bareng teman-teman itu lupa waktu. Wah, ya jujur itu yang saya alami. Yang kemarin juga ada PKS yang patrol keliling sekolah karena tidak berjalan, jadi akhirnya seperti itu. Nah, mungkin untuk sekarang bisa saja diperjalankan kembali, dan memang saja ketika PKS itu tidak berjalan lagi, saya akan memberikan teguran kepada keamanannya. Kenapa tidak berjalan? Kan memang tidak keamanannya saja yang bertugas untuk PKS, tapi seluruh OSIS. Kan sudah ada jadwalnya PKS. Nanti saya akan melihat siapa jadwal yang dijadwalkan untuk keliling sekolah ketika waktu sekolah sudah memasuki jam pelajaran. Sebelumnya harus ada PKS sekolah. Bisa saja nanti OSIS mengelilingi komplek sekolah untuk menggebrik supaya masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Nah kan Anda atau seperti itu kan wakil ketua OSIS, pasti tahu permasalahan keamanan kenapa PKS itu tidak berjalan. Nah, bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang seperti itu? Kan yang kemarin juga banyak permasalahan itu masih kurang komunikasi, saling mengandalkan orang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar PKS itu berjalan kembali? Untuk mengatasi PKS, mungkin saya akan memberikan arahan-arahan, akan memberikan motivasi-motivasi kepada OSIS untuk menjalankan sebagai tugasnya.
Karena yang saya rasakan ketika sudah beberapa bulan kita tidak ada motivasi dari guru ataupun apa inspirasi, pasti semangat kita itu luluh. Ketika ada yang memberikan motivasi besar kepada kita, pasti kita akan semangat lagi untuk bekerja. Nah, mungkin saya akan berusaha untuk memberikan motivasi, mengarahkannya, dan bukan saya saja ya. Saya juga akan meminta bantuan kepada kesiswaan agar selalu memberikan motivasi kepada kami untuk terus menjalankan tugas kami. Untuk tahun kemarin juga kan ketua OSISnya juga kan suka ngasih motivasi kepada kita semua kan. Nah, pembina juga kan kalau kadang kita rapat bulanan evaluasi kan suka ada pembina juga suka ngasih motivasi juga. Tapi kok masih belum berjalan gitu ta? Bagaimana caranya agar berjalan kembali? Itu kan mungkin karena dari keegoisannya diri sendirinya mungkin. Jadi kan yang namanya sikap itu susah untuk dirubah. Dan ketika memang saya sudah berusaha untuk merubahnya, untuk memberikan motivasi lainnya, ketika saya sudah memberikan evaluasi, memberikan arahan kepadanya, itu kan tugas saya. Ketika menegurnya dan ketika sudah menegur dan memberikan arahan menegur sudah, itu kembali kepada dirinya masing-masing. Berarti dia sebagai anggota OSIS, dia tidak menjalankan sebagaimana tugasnya. Terus apa yang akan Anda lakukan jika OSIS tidak melakukan tugasnya? Berikan teguran mungkin. Jika masih seperti itu? Jika memang masih tidak bisa dengan teguran, saya bisa saja melaporkannya kepada kesiswaan untuk membantu menyadarkan dirinya. Terus untuk kandidat nomor 2, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswi, sedangkan Anda adalah seorang laki-laki? Saya punya wakil perempuan. Wakil Anda kelas 10, sedangkan masih banyak atas kakak-kakak kelas yang kelas 11, 12. Apakah dia berani untuk melakukan menegurnya? Paling mengadu. Calon wakil ketua OSIS SMA Kabupaten Sukabumi. Yang awal pertanyaan untuk kedua calon kandidat. Itu cara apa yang akan kalian lakukan untuk memajukan sekolah dalam kapasitas kalian sebagai wakil ketua OSIS? Paham? Hah? Ya, dimulai terlebih dahulu kandidat nomor 1 menjawab, lanjutkan kandidat nomor 2. Selanjutnya kalian bisa menyanggah dari masing-masing pendapat. Dimulai dari kandidat nomor 1. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang? Cara apa yang akan Anda lakukan untuk memajukan sekolah dalam kapasitas Anda sebagai wakil ketua OSIS? Kan setiap sekolah pasti ada kelebihan dan kekurangannya.
Di sini sekolah kita, sekolah tercinta kita. Saya akan mengobrolkannya dengan ketua. Pertama, mengistiqomahkan program yang sudah ada, bekerja sama dengan semua pengurus OSIS yang lain agar menjadi contoh kepada siswa lainnya. Sudah. Baik. Untuk kandidat nomor 2, silakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dengan keberadaan saya sebagai wakil, mungkin saya bisa mengambil alih tugas ketua OSIS bila ketua OSIS itu tidak ada, dan saya bisa mengambil alih atau meminta izin untuk mengontrol kegiatan-kegiatan sekolah dan OSIS itu sendiri supaya bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang kurang berjalan dengan tujuan supaya kegiatan tersebut bisa dijalankan kembali dengan semestinya. Ya, dari masing-masing bisa menyanggah pendapat dari masing-masing. Dimulai dari kandidat nomor 1 menyanggah pendapat dari kandidat nomor 2. Bisa diulangi tadi? Ini saja sebetulnya. Saya bisa mengambil alih ke tugas ketua bila mana ketua itu tidak ada. Terus? Jika ketua ada, Mungkin saya bisa meminta izin